Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sekarang gitu ya, masih di kanal Amelia Burhan dan bersama Bu Amel kita akan belajar tentang tata nama senyawa poliatomik ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai tata nama senyawa biner. Sekarang kita masuk ke tata nama senyawa poliatomik, yaitu apa? Senyawa yang molekulnya lebih dari 2 jenis atom. Yuk kita lihat di sini. Oke, ya tadi di video pertama kali gitu ya, video pertama gitu ya, Bu Amel mengilustrasikan kalau dia terdiri dari lebih dari 2 jenis atom gitu ya, maka dia termasuk molekul poliatomik. Nah, di sini Bu Amel sempitkan lagi gitu ya. Nah, jika salah satunya gitu ya berbulox positif gitu ya, sedangkan gitu ya molekul ion lainnya bermuatan atau biloxnya negatif, maka gitu ya, kita tadi mengenalnya apa? Ya, yang punya muatan positif kita sebut sebagai kation gitu ya. Kalau yang negatif kita sebut sebagai anion. Jadi senyawa poliatomik itu biasanya terdiri atau tersusun dari kation dengan anion. Nah, bagaimana cara penamaannya gitu ya? Cara penamaannya adalah gitu ya, kation gitu ya, di dalam kurung bilox kationnya diikuti dengan nama anionnya. Ya, kation dalam kurung bilox kationnya diikuti dengan anionnya. Jadi kalau misalkan kationnya muatannya 3 positif, maka nanti nama kation gitu ya atau nama unsur logamnya ditambah dengan siapa? Bilox kationnya ya, 3 tadi, 3 Romawi diikuti dengan nama anionnya. Oke, kemudian gitu ya, atau kalau biloxnya tinggi, jadi kalau misalkan dia punya bilox nih plus 1 dengan plus 2, maka tertingginya kan plus 2, ya, maka akhiran kationnya kita tambahin I, ya, sedangkan yang untuk biloxnya yang lebih rendah, misalkan tadi antara plus 1 dengan plus 2, dia berarti yang lebih rendah adalah plus 1, maka kita beri akhiran kationnya adalah dengan O, ya, bisa seperti itu. Nah, di mana kita bisa melihat nama kation dan anion gitu ya. Di sini kita bisa lihat gitu ya. Ya, berdasarkan kesepakatan gitu ya. Kalau misalkan dia dari ion yang sederhana, biasanya belakangnya anion-anion sederhana belakangnya berakhiran ida. Ya, jadi di sini ada dia bisa lihat kalau Br- dia bromida anionnya. Kalau karbonat dia CO32- ya. Oke, kemudian klorat adalah ClO3- dan seterusnya sampai dengan tiosianat yaitu SeCN negatif. Ya, ini referensi sebagai referensi aja, kalian bisa lihat di Cang ya, buku kimia dasar gitu ya. Atau buku kimia dasar lainnya, intinya adalah ini hanyalah contoh beberapa saja. Jadi anion itu sudah bisa kalian lihat di daftar, dia punya namanya sendiri. Ya, kemudian kation itu biasanya berasal dari logam adik-adik gitu ya. Nah, di sini untuk logam-logam yang 1A, 2A, 3A dia hanya punya satu bilox, contohnya ada aluminium Al3+ gitu ya. Ada juga kation yang merupakan gabungan dari unsur ya. Di sini ada NH4+, ya ion amonium. Ada Ba, Ba2+, atau untuk unsur-unsur yang memiliki punya banyak bilox, contoh ada krom 3, ya, maka kita sebutnya adalah kromi, ya. Terus ini tadi Bu Amel bilang tadi contoh tembaga 1, tembaga 2, ya, artinya apa? Tembaganya ada Cu+, ada Cu2+. Kita bisa menyebutkan dengan tadi adalah apa? Kation, kemudian diikuti dengan biloxnya atau muatannya gitu ya. Ya, atau diakhiri dengan I dan O. Lihat, kalau Cu+ namanya kupro. Ya, Cu2+ namanya kupri dan seterusnya. Ya, deh ya. Nah, oke, langsung aja kita aplikasikan gitu ya. Untuk tata nama. Kayak Bu Amel punya seperti ini. Tereng-tereng. Ya, ada NaNO3, ada CaNO2 2 kali, ada Hg2NO3 2 kali, ada CuNO2 2 kali. Ya, maka bagaimana cara memberikan namanya? Kita lihat, tereng-tereng gitu ya. Kita lihat. Nah, kita lihat dari yang belakang dulu gitu ya. Kita lihat di sini. Berarti ini adalah sebagai kation, ini sebagai anionnya. Ya, jadi namanya apa tadi? Kation diikuti dengan nama anion. Ya, kalau dia bukan golongan 1A, 2A, dan Al, maka kita wajib menyebutkan
apa tadi? Bilox ya, yuk kita lihat. Oke. NaNO3 itu kan anionnya adalah NO3. Ya. Kemudian kita lihat CaNO2. 2 kali. Berarti dari mana? Ya, anionnya adalah NO2-. Lihat. Kimia butuh ketelitian, ya. Jadi ini sudah dua spesies kimia yang berbeda dengan sifat yang berbeda. Kemudian kita lihat. Hg, dia anionnya siapa? NO3-. Cu, NO2, anionnya siapa? Yes, NO2-. Nah, kalau gitu kita lihat di sini. Untuk keempat senyawa ini kita punya siapa aja berarti anionnya? Ya, kita punya NO3- dan kita punya NO2-. Ya, di mana NO3- ini kita kenal sebagai nitrat. Berarti untuk senyawa pertama dan senyawa ketiga akhirannya adalah nitrat. Lalu bagaimana dengan NO2-? Nah, NO2- adalah nitrit, ya. Sehingga bagian akhirnya pasti berakhiran nitrit untuk senyawa kedua dan senyawa keempat. Ya. Oke, sekarang. Oke, nama anion gampang gitu ya, tinggal nyebutin jenisnya aja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian depannya untuk NaNO3. Yang pertama dulu, ya. Dia terdiri karena di sini ada NO3 gitu ya, -1 supaya dia 0 pasti dia ada Na yang muatannya selalu positif 1, ya. Lihat, Na berasal dari 1A, 2A, ya, atau Al, jadi dia hanya punya satu bilox, jadi dari golongan 1A, maka kita langsung saja nulisnya adalah natrium nitrat. Paham? Ya, karena dia dari 1A atau yang hanya punya biloxnya 1, ya. Oke. Nah, natrium itu juga dikenal dengan istilah sodium, sehingga kita bisa menuliskan juga sodium nitrat. Jadi kalau kalian mencari bahan di lab kimia gitu ya, kalian bisa mencari dia dengan rumusnya NaNO3 gitu ya, atau dengan nama lain natrium nitrat atau sodium nitrat. Paham ya adik-adik ya? Kemudian kita lihat Ca. Ca ini adalah keluarga bebek cacing, ya kan? Berarti dia golongan 2A. Maka dia muatannya adalah atau biloxnya adalah 2 positif. Ya, sehingga namanya langsung saja disebutkan kalsium nitrit, tapi tidak menuliskannya kalsium dalam kurung 2 nitrit, enggak, karena dia hanya punya satu bilox. Ya, maka langsung sebut saja sebagai kalsium nitrit. Nah, berbeda gitu ya, berbeda dengan gitu ya senyawa logam-logam yang bukan tadi, bukan golongan 1A, 2A, dan 3A, maka kita wajib menyebutkan biloxnya, bilox logamnya. Kita lihat di sini. Ya. NO3-, maka ini pindah ke sana ya, Dek ya. Menjadi apa? 2+. Gitu sehingga kita menuliskannya menjadi ionnya adalah kationnya adalah Hg22+. Kita lihat di sini. 2+ untuk 2Hg. Berarti 1 Hg nilainya berapa? Yes, positif 1. Hg siapa? Raksa. Sehingga kita tulisnya adalah raksa 1 nitrat. Paham? Ya, karena nilai Hg di sini gitu ya, muatan atau biloxnya adalah +2 bagi 2 yaitu +1, sehingga wajib menuliskan raksa 1 nitrat. Oke, kita lihat Cu. Cu bukan golongan lina kawin bebek cacing ataupun Al gitu ya, sehingga kalau kita lihat di sini NO2 nilainya negatif, ini pindah ke atas jadi 2 positif, betul? Ya, ini pindah ke atasnya Cu menjadi ada muatan jadi berapa? 2 positif. Sehingga kita dapatnya adalah Cu nilainya positif 2. Ya, atau 2 positif. Sehingga namanya wajib menyebutkan biloxnya ini menjadi siapa, Adik-adik? Yes, tembaga 2 nitrit. Paham ya? Nah, Bu Amel generalkan. Jadi untuk tata nama ini gitu ya, kalau misalkan dia punya muatannya kecil tadi ya, selain kecil, dia bisa juga gitu dituliskan dengan O dan I. Ya, jadi raksa itu ada raksa 1, ada raksa 2. Maka yang kecil adalah raksa 1, kita tulisnya sebagai merkuro. Ya, Hg kan merkuri ya. Jadi merkurium. Jadi ya, namanya adalah merkuro. Kalau misalkan raksanya Bu, raksanya 2 berarti namanya merkuri. Ya, untuk tembaga dia ada tembaga 1, tembaga 2, maka yang tinggi kita namanya
Yes, jadi kuprinitrit ya. Jadi dia punya penamaan sendiri. Kalau dia biloxnya kecil, rendah, kita namanya O, belakangnya O. Sedangkan kalau yang tinggi untuk jenisnya tersebut, maka kita namakan I. Paham, Dek? Ya. Nah, sehingga untuk tata nama, perhatikan ini. Untuk kation yang hanya punya satu muatan, namanya langsung kation anionnya. Jadi terjadi pada kelompok siapa? Ya, 1A, 2A, dan AL. Kemudian selain itu, maka gitu ya, atau yang punya lebih dari satu muatan, maka menuliskannya adalah kation dalam kurung nilai bilox dari logamnya atau kationnya, ditambah diikuti dengan nama anionnya. Atau jika tanpa bilox, kamu nggak mau menuliskan bilox ini, maka kation dengan bilox tertinggi berakhiran I, sedangkan bilox rendahnya berakhiran dengan O. Contoh merkuro, merkuri, kupri, kupro gitu ya. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke video berikutnya. Kita akan bahas mengenai tata nama senyawa asam basa. Sampai jumpa di video selanjutnya.